Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pada dasar awalnya Madinah dikatakan kota Yasrib, di mana Madinah atau kota Yasrib tersebut adalah kota transisi, kota persinggahan, kota transit perjalanan Makkahul Mukarramah. Namun di kota inilah Islam memiliki kekuatan. Dakwah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memiliki kewibawaan. Dengan awal permulaan Aqobatul awal disusul Aqobatul kubro atau Aqobatul saniyah. Dan setelah tiba di Madinatul Munawwarah, diadakannya perjanjian secara tertulis dengan penduduk Yasrib dan sekitarnya, baik dari golongan Yahudi maupun dari golongan musyrikin kota Yasrib. Pada awal permulaannya dakwah Islam di Mekah seperti tidak ada manajemen, tidak ada tujuan, dan bahkan tidak ada perhitungan demi perhitungan, sehingga ada seorang gembala yang berada di Sahara lepas mengatakan, Muhammad dengan kedermawanannya tidak takut fakir. Siapapun orang yang meminta terhadap Muhammad alaihi salatu wasallam pasti akan diberinya. Dan pada dasarnya harta yang dia miliki, harta Khadijah yang Khadijah miliki, semuanya habis untuk perjuangan dakwah Islam di Mekah. Namun setelah di Madinah, Rasulullah mulai membentuk satu kedaulatan, membentuk satu kesatuan. Pertama, dalam Aqobatul kubro dibentuknya 12 pimpinan yang telah kita perdengarkan, yang mana setiap pimpinan memimpin kaumnya masing-masing, memimpin sukunya masing-masing, memimpin golongannya masing-masing. Namun dari pimpinan-pimpinan ini, kesatuan demi kesatuan diikat dengan akidah Islamiyah. Dan insya Allah dikarenakan dasar ini, mulai malam ini, demi adanya satu kesatuan dan persatuan, bahkan kita pun tidak melecehkan diri kita sendiri. Dan kita ingat dalam Aqobatul kubro ada 2 orang wanita yang berikrar terhadap Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, disinilah peran sertanya Islam menjadi berwibawa. Dan kita pun pada malam ini, dengan kita telah membacanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
ini atau surat ini kita baca dari mulai malam ini, tidak ada lagi baik di antara kita yang coba-coba untuk menuju kehinaan. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. Dan insya Allah nanti akan dibentuk demi keyakinan sesuai nama besar Pesantren Tauhid Indonesia. Di sini dituntut jiwa-jiwa kita pasti, dan insya Allah diharapkan akan membentuk sakti santri kekuatan Tauhid Indonesia. Dan dalam Islam, orang yang tua buta sekalipun bermanfaat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man yashtaqqa fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk apa tujuan tersebut? Dikarenakan kita telah membaca apa ra'aital ladzi tawalla, bagaimana dampak orang-orang yang mundur dari pengajian, jangan dari Islam. Kita sudah mengenal mereka yang tadinya dekat dengan kita, akrab dengan kita, duduk bersama dengan kita. Bagaimana dampaknya? Ini kata dulu. Maka mulai malam ini janganlah kita menjadi orang-orang yang membelakangi Al-Quran, orang-orang yang membelakangi kebenaran. Dan yakin dengan keikhlasan dan kebenaran inilah adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan materi, bukan jabatan, bukan wibawa, bukan tujuan sosial mereka yang ingin menjadi pimpinan utama yang harus dengan bersusah payah ke sana kemari mencari suara. Tidak, kekuatan adalah dalam keikhlasan dan kebenaran. Mari kita perhatikan dan kita bangkit sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah Rasulullah menemukan kekuatan. Di Madinah Rasulullah menemukan kewibawaan. Dan kita mulai malam ini telah membacanya. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Dari malaikat pun turun di malam kemuliaan itu. Maka mulai hari ini janganlah ada di antara kita yang mundur. Karena apa? Karena telah kita saksikan orang-orang yang mundur dari pengajian, dan kita membacanya. Bagaimana dampak daripada mereka? Orang goblok, bukannya memajukan agama, bukannya memberi satu kesemangatan terhadap keagamaan, tapi mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, apa ra'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa aktsara. Indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Kita menyaksikan bagaimana terjadinya pengajian di Masjid Al-Hidayah. Maju dengan orang-orang yang begitu. Maka mulai hari ini kita sadarkan mereka. Di sini kita akan memiliki kekuatan.
Di sini kita akan memiliki kewibawaan. Dan ini Panaruban adalah daerah transit. Maka kebetulan ada orang Panaruban di sini. Jadilah seperti sahabat-sahabat Ansor yang membantu berjibaku menolong agama Allah. Dan rekrutlah orang-orang sini, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang membelakangi daripada Al-Quran. Mumpung masih hidup dan kita saksikan banyak kenapa Islam tidak maju di saat sekarang ini, karena Islam telah dikhianati oleh sang pemeluknya. Maka untuk itu kita sadarkan mereka. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk menyadarkan mereka, sekaligus Rasulullah untuk menyadarkan orang-orang Mekah, biar mereka tahu bahwa yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Maka dibentuknya untuk pemimpin sahabat-sahabat Ansor 12 pimpinan, dan untuk pemimpin orang-orang yang muhajirin dipimpin oleh beliau, dan kebijakannya ada di tangan Abu Bakar, permusyawarahannya dibantu dengan Umar bin Khattab, cendekiawannya dibantu Ali bin Abi Thalib, kekuatan superpower dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Untuk kedermawanan, untuk kekayaan, kedermawanan dipimpin oleh Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Untuk persenjataan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, disertai dengan Hubab bin Arabi. Diplomasi diperkuat oleh Zaid bin Sabit. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mulai saat ini mari kita bentuk demi untuk menyadarkan kita, jangan sampai kita yang sudah istiqomah lambat laun karena tidak ada keyakinan, tidak ada kepastian, akhirnya kita terbawa arus dengan provokasi-provokasi, ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang kita kaji adalah Al-Qur'anul Karim dan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekedar harapan kita, tapi harapan Islam sedunia. Bukan sekedar harapan Islam sedunia, ini bahkan harapan seluruh umat manusia di alam raya ini. Karena mereka mencari di manakah teosofi murni saat ini. Pasti kita jawab tentunya dalam Al-Quran dan sejarah pembawa risalahnya. Inilah yang perlu kita kaji, inilah yang perlu kita uji, inilah yang perlu kita kedepankan sebagai materi pembahasan dalam setiap pengajian. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah mulai hari ini akan dibentuk satu anggota, biar kepastian dan rasa pasti ada di jiwa kita masing-masing. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'as sabirin. Jangan takut, jangan berduka, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi semangat terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan berduka, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan kita lihat di saat Irak dibombardir, dihancurkan oleh tentara sekutu yang dipimpin Amerika Serikat, bagaimana pidato George Bush? Para serdadu Amerika, jangan berkecil hati, sesungguhnya Tuhan
kenyataannya duka berkepanjangan sampai hari ini. Dan kita pun dikenakan banyak oknum-oknum yang perlu kita sadarkan. Dan mudah-mudahan langkah ini menjadi satu keyakinan, menjadi satu kepastian, menjadi satu bukti bahwa kita mampu. Mudah-mudahan insya Allah nanti saudara kita dengan Irfan Maulana membentuk satu kartunya. Dan silakan tanpa terkecuali kakek-kakek, nenek-nenek, muda-mudi ataupun orang dewasa, silahkan daftarkan diri kita masing-masing. Untuk apa? Untuk membentuk satu kesatuan yang bersatu. Agar nanti apabila ada saudara kita yang layu, yang loyo, satu sama lain bisa menegurnya, satu sama lain bisa membangunkannya, satu sama lain bisa membangkitkannya. Tidak seperti kemarin-kemarin, dikarenakan tidak ada kesatuan dan persatuan, akhirnya seperti orang yang benar padahal goblok orang tersebut. Kenyataannya sudah jelas, goblok. Mereknya mau kiai, mau ustaz, mau ajengan, itu orang goblok. Kenapa diserahkan pengajian, diberi kepercayaan pengajian sampai mundur? Dan kita telah melihat bahwa banyak oknum-oknum kiai yang goblok, ustaz-ustaz yang goblok, termasuk diri kita pun termasuk orang yang goblok. Ya. Maka perlu sadar kita dengan kegoblokan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan langkah ini kita tidak menjadi orang yang goblok. Insya Allah nanti dibentuk baik yang tahu akhwatnya maupun ikhwannya, agar kegoblokan demi kegoblokan, kebodohan demi kebodohan, kemunafikan demi kemunafikan kita kikis sedikit demi sedikit. Dan insya Allah nanti kita akan tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kita sudah menemukan jalan atau tip atau konsep yang bagus, yaitu Al-Quran dan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuktikan ke arah sana, mari kita buktikan kartunya. Jangan takut, jangan takut. La takut, wala tahzan, innallaha ma'as-sabirin. Sebagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berduka, jangan bersedih. Tuhan bersama kita. Demikian pengajian kita kali ini memberitahu terhadap kita bahwa Rasulullah setelah di Madinah menemukan kejayaan, menemukan kesuksesan, dan kita pun setelah pengajian di sini insya Allah akan menemukan sebagaimana menemukannya Rasulullah kejayaan, kekuatan, kewibawaan. Dan mulai malam ini dengan berkah, mari kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini menunjukkan satu kekuatan untuk kita bahwa malaikat turun membawa urusannya masing-masing dan membidangi urusannya masing-masing. Ini boleh dari setiap permasalahan. Dan insya Allah dengan turunnya surat ini, dengan ketentuannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surat ini, penjelasannya surat ini, hati kita janganlah gundah gelisah. Amin. Janganlah menjadi orang-orang yang munafik. Janganlah menjadi orang-orang yang kafir. Perlu kita ingatkan bahwa kekuatan ada dalam keikhlasan dan kebenaran. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus melindungi kita semuanya dalam berkah dan rahmat-Nya. Amin ya Allah. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya